surat Al-Anfal ayat ke ya kita di surat ini dulu ya. Itu memang banyak bicara tentang kobaran semangat ya. Karena memang di ayat di surat Al-Anfal ini kita Al-Anfal itu kan soalnya maknanya adalah rampasan perang ya. Rampasan perang. Di ayat 62 ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa iyuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah. Ya, bahkan ketika orang beriman akan dikhianati ya, dalam perjanjian-perjanjian ya, dalam peace agreement, perjanjian damai atau dalam gencatan senjata, mereka orang beriman sering dikhianati. Oke, nggak saling serang dalam sekian tahun, sekian bulan mereka menyerang gitu ya. Tapi kata Allah, wa iyuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah. Sudah, kalaupun mereka akan mengkhianati kamu, sudah cukup sama Allah. Kamu minta pertolongannya kepada Allah saja. Kalau sudah kayak gitu, serahkan saja kepada Allah. Walladzi ayyadaka binasrihi. Dialah Allah yang akan menguatkanmu, memperkuat barisannya dengan pertolongannya. Tapi ada syarat dulu ya, supaya kita mendapat pertolongan Allah itu ada syarat. Ada syarat, nggak begitu saja diberikan. Semuanya harus melalui kata Allah walanabluwannakum. Sungguh kami akan mengujimu. Kenapa? Karena memang begitu Allah cara memberikan karunia itu dengan cara begitu. Jelas itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia apa mengira mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa ujian, tanpa apa-apa, lalu merasa mereka sudah benar? Tidak bisa, tidak ada ceritanya gitu. Wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji belas gitu kan. Gitu kan? Ayyakulu amanah wahum la yuftanun. Jadi itu harus jelas. Coba dibuka di surat Al-Ankabut ayat 2. Itu menunjukkan betul-betul Allah akan menguji, pasti wis. Termasuk di dalam memberikan pertolongan. Itu coba dibuka. Ya kan? Memberikan pertolongan pun begitu. Coba sampun kepanggih yang tadi belum baca gantian. Nggih, izin guys. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Sadaqallahul adzim. Nah itu jadi sudah jelas. Hei Juwarno, hei Glory kan gitu itu. Kamu pikir kamu gitu enak-enak gitu, terus aku beriman, aku masuk surga tanpa diuji, tidak bisa. Kenapa? Karena itu menyalahi dalil naklinya, menyalahi sejarahnya, menyalahi pakem yang sudah ada sejak dulu. Tidak ada. Jadi orang itu tingkatan derajat itu disesuaikan dengan apa yang sudah dilakukan. Jadi kalau dia selama ini tidak pernah mau melakukan hal-hal yang
sifatnya lebih tinggi tantangannya, lebih tinggi bebannya, ya jangan berharap nanti lebih tinggi derajatnya gitu loh. Kan gitu. Ya sama lah, kalau lomba tingkat RT kan gampang ya. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? RT ya, kipas angin. Kipas angin merek apa Pak Jo? Tamsul, guys. Iya. Tapi kalau nanti ke atas lagi, gitu kan, udah beda. Ke atas lagi beda. Tapi karena tantangannya justru lebih berat. Itu sudah jadi pakem itu. Lah yang kita inginkan itu surga itu loh. Atau kalaupun saya enggak pengen surga, ya itu ngomongan apa itu. Ada orang-orang yang kemudian tetap aja kita ingin ampunan dan ridhonya. Jadi masing-masing orang itu ada derajatnya, tapi mimma amilu berdasarkan apa yang dikerjakan. Gitu loh. Itu sudah pakemnya. Coba dibuka di surat Al-An'am ayat 132. Oke, silakan. Izin Gus. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am 132. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Shadaqallahul adzim. Nah, itu kan. Jadi masing-masing orang itu diberikan derajat berdasarkan apa yang dikerjakannya. Sudah. Nah, digabung dengan surat Al-Ankabut tadi, makin jelas bahwa memang Allah itu kalau derajatnya orang beriman itu kan tinggi. Jelas tinggi. Maka tuntutan untuk berbuat baiknya ya tinggi. Gitu loh. Nggak bisa kemudian aku tak gini-gini aja. Yang sekarang saya heran itu ada itu. Apa? Kita ini hidup ya ditakdir Allah. Mati ya ditakdir Allah. Orang berbuat apapun ya karena takdir Allah. Sudahlah, enggak usah terlalu ribut memikirkan nanti di akhirat gimana dan sebagainya. Nanti di akhirat saya rasa kita akan baik-baik saja. Enggak usah terlalu difikirkan. Toh nanti di Allah di akhirat Allah juga tetap Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu enggak akan berubah sifatnya Allah itu. Jadi dia ini ulama besar loh. Jadi dia sedang mendidik masyarakat untuk santai-santai saja. Enggak usah terlalu memikirkan apakah nanti selamat atau enggak. Nah ini kan bahaya dulur kalau kayak gini. Lalu kenapa kita diperintah Allah untuk fastabiqul khairat? Lalu kenapa kita diperintahkan Allah untuk ku angfusakum wa ahlikum naro? Ngapain? Masa iya sih Allah, Quran atau Nabi Muhammad itu kalah dalam menafsirkan dibanding sang penceramah tadi? Itu gitu sekarang ada itu. Jadi kita ini hidup di takdir Allah, mati di takdir Allah. Kita bagaimanapun nanti karena kudrat Allah kita nggak tahu kenapa kita hidup, kita nanti di akhirat nggak usah, kita akan baik-baik saja kok. Gitu. Nah, ini kan membuat orang tidak lagi ingin kemudian selamat dari murka Allah, membuat orang juga tidak ingin berburu rahmat dan ridhonya Allah. Terus dilakoni wae, sadhermo nglakoni dhewe iki apa jare. Sudah, akhirnya tidak ada itu perlombaan mencari ampunan, perlombaan mencari ridho Allah, padahal ayat-ayat Allah banyak wasari ila maghfirah sabiqu infiru banyak sekali. Nah, yang kayak gini ini yang kemudian ditelan mentah-mentah oleh masyarakat bawah, ya kan, yang kemudian selama ini sudah pun tidak pernah berlomba dalam ibadah dan kebaikan, ono ceramah kayak gitu, waduh kayak sini yang tak sari, ya gini loh enak itu, gitu, itu kan. Padahal pertolongan Allah coba sejak kemarin ini kita bahas mulai dari perang Badar, tentang perang Uhud, tentang perang Hunain, tentang perang itu.
semuanya adalah apa? Coba diuji Allah. Lalu dikuatkan dalam surat Al-Ankabut yang dalam surat apa tadi yang Pak Jo baca tadi. Kemudian Al-Imran ayat 132, kemudian juga Al-Ankabut yang ayat 2. dibaca oleh Bu Yayan tadi ayat 132 tadi. Itu semuanya adalah bicara tentang betapa kita itu didorong Allah untuk tobakun an tobak, naik dari satu tingkat ke tingkat yang lain, ke atasnya lagi, begitu sampai mencapai tingkat derajat Allah meridhai. Ya, jadi binasri, kalau kita minta pertolongan Allah, kita lihat di bawah itu akan ada itu di bawah itu betapa ada syarat, terutama syarat kesabaran. Wabil mukminin, dan orang-orang yang beriman. Nah ini, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Jadi ketertautan hatinya orang terhadap iman itu semata-mata hanya karena karunia kasih sayang Allah. Karena kasih sayang Allah, orang jadi beriman itu benar-benar itu. Tetapi memang kita diminta Allah untuk mengupayakannya lewat ikhtiar menjemput hidayah itu. Kalau kita sebagai pendakwah, kita diperintahkan Allah untuk berikhtiar mengajak orang untuk mendapat hidayah itu. Agar orang tertaut hatinya kepada iman. Kita ada, tapi seikhtiar apapun tetap nanti decision maker-nya, gitu kan? Itu adalah Allah. Domain memberi hidayah itu Allah. Manusia hanya sekedar ikhtiar, termasuk dalam hal dakwah. Nah, jadi saya sebutkan, Allah yang mengaitkan hati-hati mereka kepada keimanan. Sebab apa? Seandainya kau belanjakan seluruh isi dunia untuk menautkan hati, mereka tidak akan tertaut. Gitu. Tapi kalau Allah yang sudah menautkan, tertaut. Nah, ini menjadi pelajaran kita. Satu, gini. Harta itu memang bermanfaat, tapi bukan satu-satunya jalan untuk berdakwah. Nah ini Allah perintah. Seandainya kamu belanjakan seluruh isi bumi untuk mendakwai seseorang agar beriman, dia tidak akan beriman kalau Allah tidak berkata. Gitu. Artinya kita jangan membanggakan Islam ini harus kaya biar nanti orang banyak masuk Islam. Tidak ada jaminan, Mas Bro. Bukan itu. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah ditawari malaikat Jibril kan. Andaikan seluruh kerikil di Madinah itu dijadikan intan. Seluruh batu dijadikan emas. Aku nggak mau. Nah, itu hanya akan membuat orang silau. Kata Nabi. Bahkan Gunung Uhud itu. Kata Nabi. Karena tidak ada jaminan orang akan, meskipun kita punya logistik banyak untuk perjuangan gitu. Nah, itu maknanya bahwa perjuangan kita di dalam berdakwah untuk menaklukkan hati orang itu harus benar-benar dengan cara mendekat kepada Allah betul. Karena pemilik hati adalah Allah. Termasuk kita misalnya ingin menyadarkan anak-anak kita, menyadarkan suami kita yang belum taat, menyadarkan istri kita yang masih delawar, kan gitu, menyadarkan tetangga, kerabat kita. Di samping satu, kita mendakwai secara lisan dengan menghidayatil hasanah. Dua, dengan memberi teladan mereka, contoh apa yang kita dakwahkan. Tiga, dengan cara kita tetap bersedekah, baik bersedekah kepada dia untuk menaklukkan hati, mu'alaf gitu ya. Meskipun ini bukan mu'alaf dari non-muslim, tapi mu'alaf kepada kebaikan. Maupun sedekah kepada orang lain atas namakan dia yang kita mau dakwai. Kemudian yang keempat, itu yang paling penting. Berdoa kuat kepada Allah. Tujukan kepada datangnya hidayah itu. Itu yang dilakukan. Nah kalau itu, maka kata Allah, firman-Nya, Allah yang akan, walakinna Allah allafa baina qulubihim, bainahum, di antara mereka. Allah yang menyatukan hati.
Makanya Nabi Muhammad SAW ketika mendakwahi Abu Thalib, paman beliau sendiri, Abi Thalib ya, itu tidak berhasil, padahal sudah segala macam. Tapi ketika Rasulullah Muhammad SAW mendakwahi dan mendoakan Umar bin Khattab, mendoakan Khalid bin Walid, berhasil. Berhasil. Padahal Umar bin Khattab maupun Khalid bin Walid itu justru orang yang mati-matian memusuhi Nabi, mati-matian ingin membunuh Nabi. Sementara Abi Thalib malah justru orang yang membela Nabi mati-matian. Loh, itulah. Coba ya, betapa Allah ingin menunjukkan kuasanya. Jadi Abi Thalib, paman beliau, itu meskipun masih musyrik, itu gini, siapapun yang berani mengganggu Muhammad, langkai dulu mayatku. Jadi sampai berani setor nyawa demi membela Nabi. Tapi ketika Allah belum kasih hidayah, nggak dikasih. Sementara sebaliknya, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid sebelum masuk Islam itu, mana si Muhammad, tak penggal lehernya. Mana siapa yang berani membela Muhammad, tak penggal juga. Gitu sebaliknya. Tapi Allah justru memberikan hidayah. Nah, intinya apa? Sampean dan saya itu pokoknya berusaha berikhtiar aja dengan 4 cara tadi. Mulai dari lisan, bilisan, lalu bilhal dengan tindakan, kemudian bisadaqah, kemudian bidoa. Jadi dengan sedekah dan doa. Nah, ayat ini seringkali juga disalahartikan. Jadi untuk apa ini biasanya juga. Jadi untuk apa pelet. Katanya untuk jadi Allah bagaimana menautkan hati antara laki-laki perempuan gitu. Ada yang dipakai dukun kadang ayat ini. Dukun yang katanya Gus. Hasilnya dukun tapi kasih nama Gus. Bukan saya loh ya. Saya nggak pakai pelangkon. Jadi di sana ya ayuhan nabi hasbukallah. Wahai nabi cukuplah Allah karena innahu azizun hakim. Ya Allah, ya nabi cukuplah Allah, sudahlah. Cukuplah Allah wa manittaba'aka minal mu'minin, dan kamu bersama orang-orang yang beriman itu cukup. Jangan ragu, mundur, sudah bersama dengan orang-orang beriman. Meskipun cuma sedikit, tapi insya Allah itu akan Allah kuatkan. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Hai Nabi, kobarkan semangat berperangnya orang-orang beriman itu. Kadang mereka itu naik turun. Nah, inilah. Jadi orang beriman memang kadang naik turun ya kan. Semangatnya tuh kok gini aja gitu kan. Kok gini aja itu. Apa aja kita gitu aja. Halo, zaman pikir saya juga nggak gitu. Ya gitu juga kadang. Tapi ayo bismillah. Semangat ya. Sampai Allah menjemput kita dulu ya. Ada 177 kamera ini dibanding sekian miliar orang ya dikit lah. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya. Kata Allah, inilah. Kata Allah, selanjutnya ini. Iyyakum minkum asyruna sabiruna yaghlibu mi'ataini. Kalau ada 20 saja orang beriman, tapi syaratnya tadi sabar. Syaratnya apa? Sabar. Maka dia akan bisa mengalahkan 200, berarti 10 kali lipat itu loh. Bisa mengalahkan 200. Wa iyyakum minkum mi'atun, dan jika ada 100 orang beriman yang sabar di antara kalian, kata Allah, yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yaqahun. Maka kamu orang beriman yang cuma 100 itu akan bisa mengalahkan 1000 dari orang kafir. Karena sebenarnya orang kafir tidak tahu apa-apa, tidak bisa memahami mereka. Nah, jadi saya kan berkali-kali bilang, meskipun kadang pemahaman-pemahaman semacam ini itu minoritas, ya kan? Tapi jangan minder, jangan mundur. Insya Allah dirahmati Allah dan maju terus, wes, maju terus. Tidak ada jaminan yang kemudian banyak itu benar, tidak ada itu. Jadi dalam Islam itu tidak dikenal suara terbanyak adalah benar, itu tidak ada gitu. Malah walakinna aktsarahum la ya'lamun walakinna aktsarahum fasiqun, banyak sekali dalam Islam dan Quran.
Kita tidak kemudian selalu menyalahkan banyak itu jelek, enggak. Tapi kita tidak mengenal bahwa pasti suara terbanyak itu benar, itu enggak ada. Karena suara terbanyak yang dimaksud adalah Allah, bukan manusia ya. Karena manusia bisa disetir nafsu. Sehingga kalau ini kita kaitkan pada kekinian, Dulur, maka yang perlu kita tajamkan adalah meskipun cara hidup yang ditawarkan Allah dan Rasulnya itu kadang-kadang tidak cocok dengan nafsu, kata Allah, ribuan atau miliaran orang memakai pola hidup yang A misalnya, lalu sampean yang hanya 100 atau 1000 orang memakai pola hidup B, tapi itu yang dicontohkan Rasulullah, jangan malu, jangan minder, maju terus, kamu pasti mengalahkan mereka, gitu loh. Ya, jangan malu. Jangan minder. Oke, karena sudah janjinya Allah. Gitu, Dulur. Monggo, kalau ada yang disampaikan. Kita nggak usah bahas ST di sini. Kita bahas yang penting-penting saja. Silakan. Ayat 62 sampai 65 yang kita bahas hari ini. Monggo, kalau ada yang mau dinyatakan atau ditanyakan, silakan. Di penekanan ayat di sini tentang sabar ya Gus ya. Ya, betul. Tentang sabar. Jadi, kadang begini Mbak Bu Anissa. Jadi, sabar itu hanya diartikan kayak misalnya, ketika kamu diolok orang, sabar. Ya itu bagus memang, satu tingkatan kesabaran. Tapi ada sabar lagi Bu Anissa, yang tingkatnya lebih tinggi. Ini sabar nunggu janjinya Allah. Sabar nunggu janjinya Allah. Kalau dulu misalnya Nabi Nuh diberitahu, wes bikin perahu Nuh. Nanti mereka akan ku karamkan semua manusia itu. Bikinlah perahu. Sambil dikatakan, umatku, kamu ikutlah aku. Jangan itu, nanti kamu dikaram banjir itu. Setahun ditunggu, banjir nggak datang. Wih, tambah diolok-olok apa, Nuh, kelambemu gitu. Itu kan. Nuh dulu itu kan namanya Yaskun ya. Nah, karena Nuh itu artinya air mata. Banyak nangis Nabi Nuh menangisi umatnya. 5 tahun nggak banjir-banjir juga. Lambemu. Kata orang Jawa kan gitu. Apa? Dicangkem-cangkem sama umat itu, Nabi itu. 10 tahun, nggak ada banjir. Ya akhirnya kemudian dalam salah satu kisah Israelia itu kan perahunya Nabi Nuh akhirnya dijadikan toilet satu negara itu. Itu kan sudah. Nah di situ kesabaran nunggu janji. 20 tahun tidak ada. Ya orang-orang yang ngolok-olok itu loh udah meninggal. Gitu kan. 30 tahun tidak ada. Cucunya juga udah meninggal. Harum 40 tahun banjir benar-benar datang. Nah itu kalau menunggu janji yang di dunia ya tentang kemenangan. Demikian pula yang dirasakan Rasulullah SAW ketika mulai dari awal diutus sebagai Rasul sampai ketika hijrah itu kan hampir 11 tahun lebih. Itu kan juga penuh cacian gitu. Nunggu janji Allah nanti dimenangkan. Tidak ada setahun, 2 tahun, 3 tahun itu. Nah, tunggu janji Allah yang selanjutnya, yang sobiruna tadi itu, orang yang menang tadi itu, adalah yang kedua, nunggu janji Allah di akhirat. Kita di sini kan disuruh menahan diri. Menahan diri untuk la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bih. Ya kan? Zukhrufal hayat itu kamu jangan melirikkan kedua matamu kepada gemerlap duniawi yang memang kuberikan kepada mereka itu. Karena kamu nanti sudah ada calonmu untuk di akhirat itu sudah ada. Loh, nunggu janji ini itu loh angel. Iya kan? Ya kan? Kalau sampean penjual es gitu, mungkin nunggu janji itu agak bisa terbantu. Kenapa? Karena nggak punya uang kan gitu. Sehingga ketika digoblok-goblok gitu ya paling bisa menghela nafas kan gitu. Tapi kalau sampean yang goblok-goblok itu, yang punya Rubicon, yang punya apa, suruh nunggu janji Allah di sana, itu yang sulit.
Sampean punya ada uang di saku untuk menuruti keinginan dunia, lalu kemudian sama Allah tunggu janji di akhirat, uang di sakumu itu untuk agama saja. Nah ini loh yang berat. Dan orang-orang yang seperti ini, yang sobiruna kata Allah, ini orang-orang yang hebat bisa mengalahkan kapitalisme, materialisme, dan segala macam liberalisme itu. Iya Pak Budi, kalau misalnya kita sekarang ini ya, perang kita itu adalah perang melawan itu semua. Liberalisme, kapitalisme, itu hanya orang-orang yang sabar nunggu janji Allah yang bisa menang. Kalau dakwanya orang-orang ini masih mengikuti genderang yang mereka tabuh melalui segala macam iPhone Pro Max 16, gitu kan? Ya nggak jadi gitu loh. Jadi ini sekarang nunggu janji itu yang paling seperti sekarang. Oke, silakan Pak Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Yan sudah mulai muncul kembali. Titipan nih Gus. Ya, gimana Pak Yan? Ada titipan Gus, ini terkait perintah untuk berperang itu Gus. Ya, betul. Boleh nggak pilih-pilih gitu Gus katanya. Boleh. Misalnya Gus, dah saya ngambil bagian logistik aja mensupport. Kan sama aja gitu. Sama aja itu manfaatnya gitu. Jadi nggak usah berangkat perang lah saya gitu. Tuh. Terus terkait dengan apa? Misalnya dengan sedekah juga misalnya. Terkait juga dengan pola hidup seperti yang Gus bilang tadi masih mengikuti apa? Ritmenya orang-orang liberal misalnya. Misalnya kan saya sedekah kan udah gitu. Kan enggak apa salah saya misalnya pingin ini pingin itu gitu. Hanya terus ya sedekahnya jalan. Kemudian juga tetap juga dia mengejar itulah mengikuti iklan-iklan itu gitu. Nah, itu gimana itu, Gus? Oke. Jadi sedekahnya jalan, iklannya juga disautin gitu. Makasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu Pak Yan. Jadi ada 2 ayat Pak Yan. 2 ayat yang sekaligus memberikan 2 ini. Di Islam itu kan ada larangan dan ada perintah, iya toh? Ada amar ma'ruf dan Suaranya kok mungkar, kan gitu? Surat At-Taubah coba, surat At-Taubah ayat 41 Pak Yan. Surat At-Taubah ayat 41 Pak Yan. yeah. Jadi di Islam itu kan ada perintah dan ada larangan, kan gitu? Tidak bisa kita mengikuti perintah saja, tapi kemudian yang larangannya kita langgar, nggak bisa. Tetap ada perintah, juga mengikuti perintah, lalu meninggalkan larangan. Nah sekarang perintahnya dulu coba kita lihat tentang jihad. Coba dilihat di surat At-Taubah ayat 41. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taubah 41. Ya. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jangan kan kamu wahai Yayan, wahai Glory, wahai Juwarno, wahai Bakhrul, semuanya kan di sama Allah kan nggak pakai Gus, nggak pakai apa kan. Kamu tuh berangkatlah bersegera kata Allah, bersegera. Baik kamu berat maupun ringan, khifafan wasikolan. Kira-kira yang berat itu apa Pak Yan? Berjihad itu. Berangkatnya Gus, berangkat perang itu. Berangkatnya perang, tapi disuruh sama Allah. Gus. Disuruh sama Allah, berangkatlah kamu wahai Yayan, wahai Glory, maupun berat maupun ringan. Berat berangkat aja, jangan cari alasan. Ya kan? Khifafan wasikolan berat, khifafan ringan. Berangkat aja. Dan ketika berjihad itu jangan pilih-pilih kamu wahai Glory, wahai Yayan. Wajah itu berjihadlah fisabilillah bi amwalikum dengan hartamu, wa anfusikum dan jiwamu. Gitu. Nah, nanti di At-Taubah kita akan lebih jelaskan. Itu ada beberapa empat tingkatan yang kemarin kita pelajari itu. Ada orang yang punya harta, punya kemampuan tapi justru tidak mau dan sebagainya kemarin. Nah, itu tentang perintah Pak ya. Ya kan? Sudah disuruh berangkat dengan harta dan jiwa. Kalau benar-benar nggak punya, baru
hartanya saja, karena jiwanya mungkin sedang sakit, sedang apa gitu. Tapi nggak ada pilihan. Pilihannya itu kalau tidak punya. Kalau dia tidak punya harta tapi punya jiwa, jiwanya saja yang berangkat. Artinya tenaganya kemudian seadanya itu. Wes, itu tentang perintah, Pak ya. Lalu sekarang tentang larangan. Kita kan selain disuruh diperintah, juga tentang larangan. Saya kan sudah sedekah, saya kan, tapi saya kan tidak harus ini. Saya juga masih bisa lah ikuti iPhone Pro Max dan sebagainya. Loh, di samping perintah jihad itu ada larangan untuk tidak begitu gitu loh. Coba lihat, buka surat Toha ayat 131. Ayo. Toha. Toha ayat Ya, 131. Oh, 100. 131. Toha 131. Oke. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, atau sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami uji mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Loh, kan dilarang tuh, kan? Melirik aja loh dilarang, kan? Kan melirik aja loh dilarang. Lalu ada lagi, Pak. Coba dibuka di surat Ali Imran 196 197. Sekalian, Pak. Jadi tadi kan perintah, lalu ada larangannya nih. Tadi surat Toha ayat 131, sekarang Ali Imran 196 197. Monggo, sekalian, Pak. 196 197. Nah. 196. Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam. Oh, lagi itu loh, Pak, ya. Jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Jadi Quran itu gitu. Selain ada perintah juga ada larangan. Karena apa? Selain disuruh ngegas ngepol juga jangan langsung lanjut, belok kanan, belok kiri, ngerem gitu. Maka selain kita diperintah untuk begitu juga ada larangannya. Nah, ini yang kemudian membuat kita itu selamat. Makanya kan tugas dakwah itu amar ma'ruf, memerintahkan kepada baik, dan nahi mungkar, mencegah dari yang tidak baik. Nah, kadang kita hanya berfokus pada yang mengerjakan baik, tapi tidak mau meninggalkan yang jelek. Gimana, Pak ya? Gitu. Yang salah itu yang tentang itu, Gus. Iya. Makanya. Kita tapi enak, korban, Gus. Korban iklan. Iya, korban iklan. Ya, nanti pas waktu launchingnya iPhone Pro Max 16, Pak Yan, itu nanti Gus Glory punya quote yang akan membuat kalau orang itu benar-benar hatinya bersih, sehari sebelum peluncuran, kalau baca itu benar, dia nggak akan beli itu. Saya beli iPhone Pro Max 16 kan belum luncur di sini. Orang-orang kan nunggu tuh. Loh, saya tahu jadwalnya. Yang punya iPhone masih lama-lama gitu jelas nggak tahu jadwalnya. Lah, niku kebutuhan itu. Pak Budi, senggol sebelah Pak Budi. Jamet. Jadi kan gitu Bapak Gul, gitu. Jadi makanya kita ini enak dibimbing Allah tuh enak loh. Kita biar nggak kebreset, nggak masuk, enak kita ini. Jadi hatimu kok gitu, masih lagi kendor gitu. Ada disemangati. Kita lagi mau buablas, ngegas terus, sebentar, rem. Memang nggak enak ngerem, apalagi di jalan bebas hambatan kayak gitu. Waduh, kan gitu. Jadi ini karena Pak Yan mau berangkat pakai kendaraan bawah, saya sedang mempertimbangkan juga pakai darat aja ini, karena insya Allah anak istri juga pakai darat aja ini nanti dari Bali ke Palembang. Bisa konvoy itu, Gus. Insya Allah nanti kita coba aja
Kita cocokkan jadwalnya nanti. Siap. Ya sebelah berangkat akhirnya Gus. Eh, Tetangga sebelah itu berangkat katanya nih. berangkat tapi pesawat kemarin saya sudah dapat konfirmasi, Pak Yan. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Caranya itu begini, orang itu kadang keliru dalam kosakata itu. Misalnya gini, saya kok maju mundur ya? Jangan dibalik gitu, dibalik. Saya kok mundur maju ya? Akhirnya maju loh. Kalau maju mundur akhirnya mundur, tapi kalau dibalik, saya kok mundur maju ya? Nah, maka maju. Tanya, Gus. Alhamdulillah. Oke, sampai situ. Izin Alhamdulillah tanya, kita Gus. dikuatkan Allah. Ya, ya. Jelas Pak Yan ya? Nggih, alhamdulillah. Izin Gus, Alhamdulillah. yang betul bonek. Apalagi nih Pak Bahrul sudah membuktikan ini dengan mobil antik aja keliling Indonesia ini wes. Saya kalah ini kalau ini Gus, nggak berani izin saya tanya kalau gitu. sedikit, Gus. Ya buka malah. Iya, Gus mau bertanya, apakah di saat melakukan perang Rasulullah membawa istrinya? Mungkin bisa membantu atau bagaimana? Terima kasih, Gus. Ya itu dalam hadis itu ada Bu Kumala. Itu Nabi itu menggilir. Jadi menggilir memberi peluang para istri untuk mendampingi. Jadi dalam peperangan itu memang selalu ada, kalau di pasukan tempur sekarang itu ada bagian logistik itu ya, zeninya itu mereka memang bagian peralatan, kemudian log itu di perempuan. Jadi misalnya Aisyah segala macam gitu ya, termasuk waktu peperangan yang menjadi asbabun nuzul dari beberapa ayat itu kan Aisyah ditandu kan. Jadi kalau mereka ditandu tapi bukan ditandu orang ya, nanti ditandu terus ditaruh di atas unta itu. Yang perempuan, jadi memang ada beberapa perempuan. Dan di samping sebagian logistik Bu, yang istri Nabi itu, para istri Nabi gantian itu yang mendampingi Nabi itu, perempuan-perempuan juga banyak yang maju mengangkat pedang loh. Jadi insya Allah kapan nanti surat At-Taubah akan lebih banyak bicara itu ada seorang perempuan Muslim itu yang sangat terkenal ahli pedang itu, menewaskan banyak orang kafir itu. Mereka nunggang kuda dan berangkat maju perang. Nah, makanya sebenarnya emansipasi yang sekarang digembar-gemborkan orang itu sejak dulu sudah diinisiasi oleh Islam ketika masa dunia masih gelap, Eropa masih dalam lubang itu, Nabi Muhammad sudah melakukan itu gitu, dan itu mendobrak segala macam. Jadi kalau ada orang sekarang misalnya ngolok-ngolok Islam itu enggak menghargai perempuan, jauh. Islam itu mengangkat derajat perempuan jauh di atas konsep-konsep Barat yang sekarang disebutkan. Nah, termasuk diantaranya peran-peran wanita sebagai pendamping Rasulullah itu luar biasa. Dari termasuk merawat luka dan sebagainya itu sebagai tim mediknya itu. Oke, Bu Kamala. Ada itu. Mereka memang berperan. Oke. Ya, Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah semangat semua, telur ya. Kamis insya Allah yang kuat puasa supaya kita juga dikuatkan jasmani kita, rohani kita, sehingga Allah kenan untuk menyelamatkan kita. Allah menyelamatkan kita dunia akhirat kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimat wal ahya. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallata wa barik lana fi ma a'tayta wa sharra ma qadayta innaka la tabarakta rabbana wa ta'ala lakal hamdu wa qadayta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa hasina min sima. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi Rabbana man faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana wa rahmna wa ta'ala Rabbana Allahumma qansurna wa nabiyina Allahumma qansurna wa nabiyina Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa a'udzu bika rabbi yadurruna bi rahmatika wa qala nabi wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa tadriqatil amtar wa tadriqatil اللهم افرغ لنا صبر اصحاب ديانا اللهم قادر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل ملك واشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر ما شئت اعوذ بالله من شر البلاء والبدر من شر ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna